Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, pada pagi ini saya akan memaparkan materi presentasi saya tentang etika bisnis, konsep dan implementasinya. Saya akan membuka slide pertama. Mengapa perlu etika bisnis? Etika bisnis akan membangun kepercayaan semua pihak terkait dengan bisnis yang dijalankan sehingga menimbulkan iklim bisnis yang kondusif. Etika bisnis dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang akan berdampak terhadap tingginya citra perusahaan tersebut. Citra yang positif akan terdampak terhadap naiknya keuntungan perusahaan, baik yang tangible maupun intangible. Iklim kerja yang kondusif akan membuat perusahaan menjadi langgeng dan bisa beroperasi dalam waktu yang panjang. Praktek bisnis yang dijalankan sesuai dengan aturan dan syariat yang berlaku akan mengundang keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutkan ke slide kedua, tujuan etika. Mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Selanjutnya, prinsip etika bisnis. Prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip otonomi, prinsip kesetiaan, prinsip integritas moral. Step keempat, kesimpulan etika bisnis. Etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan, juga bermanfaat bagi sekitar dan mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Slide kelima, contoh implementasi pada perusahaan X, Y, Z. 6 NER, etika kerja dan etika bisnis. Dengan adanya etika kerja dan etika bisnis, ini diharapkan segenap karyawan PT X, Y, Z memahami, menghayati, dan melaksanakannya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Bila hal ini terlaksana dengan optimal, maka tujuan perusahaan untuk melaksanakan tata kelola korporasi yang baik, good corporate government, akan terwujud. Perusahaan akan selalu terbuka untuk setiap masukan dari semua pihak, khususnya yang berkaitan dengan implementasi etika kerja dan etika bisnis. Perusahaan juga akan berusaha mengatasi setiap kasus penyimpangan yang terjadi
Pedoman etika ini akan diperbaiki dalam waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan perubahan. Slide ke-6, hubungan dengan pesaing. Saling menghargai dengan pesaing, tidak membuat pernyataan yang dapat menimbulkan salah tafsir tergantung pesaing di dalam kegiatan promosi iklan maupun bentuk publikasi lainnya. Tidak melakukan upaya yang ilegal terhadap pesaing. Melakukan persaingan secara sehat, fair competition. Komisaris, direktur, dan karyawan tidak dibenarkan terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan di perusahaan pesaing. Perusahaan tidak dibenarkan bekerja sama dengan pesaing, melakukan tindakan bisnis yang dapat merugikan pelanggan, misalnya pematokan harga jual atau lokasi pasar. Slide ke-7, hubungan dengan pelanggan. Menjamin konsumen dalam hal kualitas dan keamanan produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menjamin konsumen dengan hal layanan purna jual. Memberikan layanan yang sama kepada semua pelanggan. Menjamin kerahasiaan informasi mengenai pelanggan dan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Step ke-8, hubungan dengan pelanggan. Menjamin konsumen dalam hal kualitas dan keamanan produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menjamin konsumen dalam hal layanan purna jual. Memberikan layanan yang sama kepada semua pelanggan. Menjamin kerahasiaan informasi mengenai pelanggan dan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Slide ke-9. Hubungan dengan publik dan media massa. Tidak melakukan kebohongan pada publik dalam mengiklankan produk dalam hal kualitas, keamanan, dan keandalan produk, dan lain-lain. Menempatkan media massa sebagai mitra usaha dalam dan memberikan informasi berdasarkan azas kebenaran dan keterbukaan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Slide ke-10, hubungan dengan karyawan. Respek terhadap individu, kerjasama tim, suasana kerja yang serasi, hubungan atasan bawahan. Slide ke-11, pengamanan aset dan informasi perusahaan. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk melindungi serta mengamankan semua aset dan informasi perusahaan dari kehilangan, tindakan pencurian, penyalahgunaan, pelanggaran akses informasi, diperjualbelikan secara tidak sah, dan kegiatan yang terkait dengan industrial intelijensi. Semua informasi yang bersifat rahasia tidak terbuka untuk umum. Wajib dijaga kerahasiaannya walaupun karyawan sudah tidak menjabat lagi pada jabatan terkait atau sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Setiap informasi yang bersifat rahasia hanya boleh disimpan pada orang pihak lain melalui pejabat yang berwenang. Demikianlah presentasi dari saya. Nama Arsenius, NIM 6120222001, program studi perbankan syariah, sekolah tinggi
Ekonomi dan Bisnis Islam, Global Mulia Cikarang. Terima kasih.